Assalamualaikum anak-anak. Pada kesempatan ini, mari kita belajar tentang materi hukum tajwid yang insya Allah nanti akan Pak Eksan sampaikan. Materi hukum tajwid yang hari ini kita akan pelajari adalah berkaitan dengan hukum nun, sukun, dan tanwin. Mungkin anak-anak sudah pernah mempelajari hukum nun, sukun, dan tanwin, baik di sekolah ataupun di Taman Pendidikan Al-Quran atau belajar bersama orang tua. Nah, kali ini Pak Iksan akan mengulas kembali materi tentang hukum tajwid. Nah, sebelum kita masuk ke macam-macam hukum tajwid, kita harus tahu dulu apa sih itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid itu adalah ilmu yang mempelajari tata cara membaca Al-Quran dengan benar. Hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya apa? Ketika satu orang sudah mempelajari, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk mempelajarinya. Tetapi yang ditekankan adalah membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib. Jadi, ketika seorang membaca Al-Quran itu tanpa menggunakan ilmu tajwid, maka nanti akan merubah maknanya. Nah, apa saja sih hukum ilmu tajwid itu? Nah, dalam ilmu tajwid, kita mengenal ada 4 hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Yang pertama, idhar halki. Yang kedua, idgham. Idgham ini nanti akan dibagi menjadi 2, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga adalah iklab. Yang keempat adalah ikfa hakiki. Nah, yuk kita masuk ke mempelajari satu persatu dari hukum ilmu tajwid tersebut. Yang pertama kita akan mempelajari tentang idhar. Idhar itu apa? Idhar menurut bahasa artinya jelas atau terang. Sedangkan menurut ilmu tajwid, idhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idhar, maka cara membacanya adalah dengan jelas, tidak boleh mendengung. Kemudian apa saja huruf idhar itu? Yang pertama ada hamzah, yang kedua ada ha, yang ketiga ada ha, yang keempat ada kha, yang kelima ada ain, dan yang keenam ada ghain. Keenam huruf tersebut biasa disebut juga dengan huruf halqi, karena makhrajnya atau tempat keluarnya huruf itu berada dari tenggorokan. Nah, kita akan masuk ke contoh kalimat idhar. Yang pertama adalah nun sukun bertemu salah satu huruf idhar. Ya, di sebelah kiri kalimat pertama waman aroda. Nah, ini disebut sebagai hukum idhar. Karena apa? Karena ada nun sukun atau nun mati, setelahnya ada huruf hamzah atau alif. Maka dibaca jelas, tidak boleh dengung. Lalu yang kedua, inhum illa. Nah, ada nun sukun setelahnya huruf ha. Lalu yang ketiga, man hamalna. Ini disebut sebagai hukum idhar karena nun sukun setelahnya huruf ha. Nah, kemudian kita belajar di bagian samping kanan. Ini ada tanwin, dhammah tanwin, kasroh tanwin, atau fathah tanwin bertemu dengan salah satu huruf idhar. Contoh yang pertama di kalimat qaumun akharun. Nah, ini ada dhammah tanwin, setelahnya huruf hamzah, maka dibaca jelas, tidak boleh mendengung. Kemudian yang kedua, inimru'u halaka. Inimru'u halaka. Ini disebut sebagai idhar karena ada dhammah tanwin setelahnya huruf ha. Lalu yang ketiga, ghafurun halim. Ghafurun halim, yaitu ada dhammah tanwin bertemu huruf ha. Nah, contoh lainnya sudah ada di video. Mungkin apabila anak-anak ada pertanyaan, bisa ditulis di dalam kolom komentar. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari tentang hukum ikfa hakiki.
Nah, ikfa itu apa? Ikfa itu menurut bahasa artinya samar. Dalam pengertian ilmu tajwid, ikfa itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, yaitu fathah tanwin, kasrah tanwin, domah tanwin, bertemu dengan salah satu dari 15 huruf, yaitu ta, sa, ja, da, za, za, sa, shin, so, do, to, do, fa, ko, kaf. Nah, cara membacanya adalah samar-samar. Jadi menyamarkan antara idhar dan idgham. Tidak boleh terlalu dengung, tidak boleh juga terlalu jelas. Mari kita masuk ke contoh. Kita masuk ke contoh yang pertama. Biman jaa. Nah, ini termasuk ikfa hakiki. Kenapa? Karena nun sukun setelahnya huruf ja. Kemudian yang kedua, inda rabbihim. Inda rabbihim. Nah, karena ada nun sukun setelahnya huruf da. Yang ketiga, min dhahabin. Nah, ini termasuk juga huruf ikfa hakiki karena nun sukun setelahnya huruf dha. Lalu yang bagian tanwin, wa kullan darabna. Ini ada fathah tanwin di huruf lam bertemu dengan huruf dha dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga kita masuk ke hukum bacaan idgham. Idgham secara bahasa artinya memasukkan, memadukan atau meleburkan. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, idgham itu adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup. Berikutnya seakan-akan terdapat tanda tasjid. Nah, dalam hukum idgham itu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan beberapa huruf idgham. Idgham sendiri dibagi menjadi dua, yaitu idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Nah, kita masuk yang pertama. Idgham bi gunnah, yaitu apa? Idgham bi gunnah adalah memasukkan dengan mendengung. Huruf idgham bi gunnah ada 4, yaitu ya, nun, mim, wawu, yang biasa disebut dengan yanmu. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu 4 huruf tersebut, maka hukum bacanya idgham bi gunnah, yaitu harus dileburkan huruf nunnya atau tanwinnya ke dalam huruf sesudahnya dengan didengungkan dan ditahan dengan 2 harokat. Perhatikan contoh berikut ini. Qabdai asyira, kullan numiddu haula'i, wa'dam mash'ula, jaza'an wa madhira. Nah, ini termasuk daripada hukum idgham bi gunnah. Alasannya apa? Ya, sudah tertera di dalam video ini. Lalu yang ketiga ada idgham bila gunnah. Sama dengan idgham bi gunnah, cuma yang membedakan idgham bila gunnah ini memasukkan atau melebur tanpa dengung. Nah, idgham bila gunnah ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari huruf idgham bila gunnah, yaitu la dan ro atau disebut laron. Nah, contohnya bacaannya, wakil la tafqahun mir rabbikum khilfatan liman arada malakar rasula. Nah, ini termasuk daripada contoh idgham bila gunnah. Kemudian kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu iklab, yaitu membalik atau menukar, yaitu menukar bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim. Nah, iklab ini terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan satu huruf, yaitu huruf ba. Caranya adalah menukar huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim mati, disertai dengan dengung. Contohnya, mim ba'di khabiran basira unasim bi imanihim. Itu adalah contoh dari bacaan iklab. Mungkin sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.